أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlu Aisyah ala sairid nisa ka fadli tharid ala sairid ta'am. Kemuliaannya Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita lain itu seperti keutamaannya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyamakan Aisyah dengan kuliner. Tharid itu makanan yang paling enak ketika itu. Nggak ada lagi yang lebih enak, lebih nyaman dari makanan itu. Aisyah seperti tharid dibandingkan semua makanan yang ada. Apa sih yang dilakukan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Sampai Jibril mengucapkan salam kepada dia. Adapun Khadijah, subhanallah, Allah mengucapkan salam kepada Khadijah. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sebelum anda sebutkan Aisyah, karena tidak pantas kita menyebutkan Aisyah sebelum menyebutkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada Khadijah. Khadijah mengorbankan semua hartanya, bahkan mengorbankan jiwanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan syariat Allah. Dia orang kaya raya, hartanya pun dia tumpahkan demi membasahi medan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Khadijah yang melahirkan Fatimah dan putri-putri lainnya. Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika dia menikah, dia berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam umur 9 tahun. Ditinggal mati sama Nabi alaihi salatu wasallam umur 17 tahun. Dan dia menjanda puluhan tahun padahal masih muda. Dia terus menjanda. Istri-istri Nabi tidak boleh menikah lagi. Dia harus siap menjaga nafsu dia sebagai seorang wanita. Siapa yang tidak suka dengan lelaki dari kalangan wanita? Masya Allah. Anda lihat kedap-kedip jemaah. Hidup mati, hidup mati. Baik, kayaknya memang dibikin seperti itu jemaah. Kembali kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ibu-ibu terserah, keluar dari sini nanti mau jadi Fatimah, mau jadi Khadijah, mau jadi Aisyah, mau jadi Ummu Sulaim, mau jadi sahabat-sahabat wanita yang mereka gelas-gelas kaca yang tahan banting, silahkan. Itu yang perlu dicontoh. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terkenal dengan kedermawanannya. Fitnah wanita itu harta. Sama sebenarnya dengan fitnah lelaki. Tapi wanita itu lebih suka dengan yang namanya perhiasan. Allah mengatakan awaman yunasya'u fil hilyah. Dari kecil wanita itu dibesarkan dengan perhiasan. Maka sampai besar pun dia suka dengan perhiasan. Antum kadang-kadang melihat wanita sudah tua renta masih pakai emas-emasan. Kita ngelihat, ya Allah, buat apa sih dia pakai? Tapi karena kecintaan dia. Pelit. Wanita lebih pelit apa lelaki lebih pelit? Jamaah, sebenarnya sama. Tapi kadang-kala wanita itu mau bersedekah tapi pakai duitnya suami. Masya Allah, ana alhamdulillah Ustaz. Selalu pertanyaannya, Ustaz, boleh nggak ana sedekah pakai duitnya suami? Dan itu gelang kenapa nggak kau lepas kau taruh di kotak amal? Itu anting kenapa nggak kau lepas kemudian kau taruh di kotak amal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu khutbah Idnya, khutbah Id hari raya, beliau datang bersama Bilal. Bilal bawa surban. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para wanita, ya ma'asyiran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar.
Wahai para wanita, kalian bersedekahlah. Bayangkan, perintah khusus dari Nabi SAW kepada para wanita untuk bersedekah. Yang laki disuruh sedekah juga, tapi ini ada perintah khusus kepada wanita. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh mereka bersedekah? Karena aku melihat kebanyakan kalian menghuni neraka. Dan sedekah itu adalah amalan yang bisa menghalangi seorang dari api neraka. Akhirnya wanita-wanita yang hadir di majelis itu membuka antingnya, dia lemparkan. Ada yang membuka perhiasannya, dia lemparkan. Ada yang kalungnya, dia lemparkan semua. Karena dia tahu semua bakal ditinggal. Dan yang dilemparkan ke sana, itu yang akan dia temuin nanti di alam kuburnya. Maka sedekah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, subhanallah. Didikan Rasulullah SAW. Nabi sering datang ke rumah istrinya, tanya, ada makanan? Nggak ada. Istrinya sempat mengeluh. Istri Nabi sempat mengeluh. Sampai semua istrinya itu meminta tambahan nafkah. Karena hidup mereka susah. Seringkali di rumahnya nggak ada makanan. Nabi berpuasa dan istrinya pun harus berpuasa karena nggak ada makanan. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Akhirnya pernah mereka minta tambahan. Ketika itu Allah tegur istri-istri Nabi. Allah hidupkan keimanan mereka. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau kalian ingin perhiasan dunia, ingin kenikmatan dunia, fata'alain. Sini kata Rasulullah SAW. Aku akan kasih, aku akan ceraikan kalian semua, kata Rasulullah SAW. Kalau yang kalian cari itu adalah dunia. Maka tatkala itu istri-istri Rasulullah SAW menerima dengan kondisi Nabi SAW. Kalau mereka tahu dunia ini bakal ditinggalkan. Urwah ibn Zubair bercerita. Dia mengatakan tentang Aisyah. Urwah ibn Zubair. Anak akan kasih hadiah. Apa hubungan Urwah bin Zubair dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Anak akan kasih hadiah. Nah, hadiahnya buat suaminya. Ibu-ibu nanti ambil dari suaminya. Kalau suaminya tahu. Fadhal. Fadhal. Mana yang angkat tangan? Nah, fadhal. Keponakan. Keponakan dari mana? Dari Asma. Masya Allah. Fadhal, fadhal. Iya. Urwah ini nama ibunya adalah Asma binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Urwah ini keponakannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa kata Urwah? Ra'aituha taqsimu 70,000 wa hiya tarqa'u dir'aha. Aku melihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia membagi 70.000 dirham. Dia bagikan 70.000 dirham. Berapa 70.000 dirham? Ingat dulu 10 dirham itu cukup untuk membeli 1 ekor kambing. Berarti 70.000 dirham berapa ekor kambing? 7.000 jam. Kalau 1 kambing 1 juta, berapa yang dia bagikan? 7 miliar. Dia bagikan, katanya Urwah. Wadir wahiyya tarqa'u dir'ah. Bajunya tambalan. Bajunya Aisyah itu ada tambalannya. Itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau kita lihat kebanyakan wanita muslimah sekarang, sedekahnya sedikit, bajunya yang mahal. Masya Allah. Apalagi sekarang nih abayanya tuh harim-harim, Masya Allah. Ada yang harganya 2,5 juta. Harganya 3 juta. Sedekahnya 2.000. Datang kotak amal, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, daripada nggak sedekah. Subhanallah. Abdullah bin Zubair, kakaknya Urwah bin Zubair.
Ini cerita tentang kondisi rumah. Ya karena keponakan tahu sama bibinya. Abdullah bin Zubair cerita, dia mengatakan, ma ra'aitum ra'ataini qat ajwad min Aisyah wa Asma. Aku tidak pernah melihat wanita yang lebih mulia daripada dua orang. Keduanya adalah bibinya. Keduanya adalah wanita-wanita yang mendapatkan pendidikan dari orang tuanya pertama. Yang pertama adalah Asma, didikannya Abu Bakar. Aisyah, didikannya Abu Bakar, kemudian dididik oleh Rasulullah SAW. Wajuduhuma mukhtalif. Tapi kedermawanan dua orang ini beda, nggak sama. Apa perbedaannya? Amma Aisyah, fakanat tajma'u syai' hatta idza ijtama'a 'indaha qasamat. Aisyah itu mengumpulkan. Jadi kalau rezekinya sedikit, dia punya harta sedikit dikumpulin. Setelah banyak baru dia bagi. Kenapa baru dia bagi? Siapa yang bisa jawab? Kalau sedikit, nggak semua orang dapat. Mungkin cuma dua tetangganya yang dapat. Kadangkala bisa menimbulkan masalah. Aku kok nggak dikasih ya? Ini dikasih. Maka Aisyah radhiyallahu anha mungkin di antara hikmahnya dia mengumpulkan sampai sudah terkumpul dia bagi-bagi sehingga semuanya dapat. Adapun Asma, fakanat la tamsiku syai'an li ghad. Tapi kalau Asma dia nggak ngumpulin, dapat langsung dibagi. Dua-duanya orang yang mulia, orang yang dermawan. Kemudian Urwah cerita, ba'atha Muawiyah marratan ila Aisyah. Ketika Muawiyah jadi khalifah, dia mengirim kepada Aisyah uang sejumlah 100.000 dirham, 100.000 dirham. 100.000 dirham berapa M? 10.000 kambingnya. 10.000 kambing. Kalau dibelikan kambing dapat 10.000. Lalu dibagi. Karena banyak langsung dibagi sama Aisyah. Dibagi. Walam tatruk minha syai'an. Dari 100.000 itu 1 dirham pun tidak ada yang disisakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqalat Barirah, mantan budaknya mengatakan kepada Aisyah, anti sa'imah, wahai ibundaku, kau sedang puasa. Kenapa engkau tidak sisakan agar kita bisa beli daging dengan 1 dirham? 1 dirham aja. Apa kata Aisyah? Lau dzakkartini la fa'altu. Kata Aisyah, kalau kau tadi mengingatkan aku akan lakukan itu. Maka kalau kau minta, aku kasih. Subhanallah. Hadhihi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Ummu Dzarrah, salah seorang tabi'in, dia sering datang ke rumahnya Aisyah. Pernah suatu hari dia di rumahnya Aisyah, Abdullah bin Zubair mengirim 2 keranjang atau 2 karung uang. Arahu thamanina wa mi'ata alaf. Menurut perhitunganku isi 2 karung itu 180.000 dirham. 180.000 dirham. Berapa ekor kambing? 18.000 ekor kambing. Mungkin 18 miliar. Fajalasat. Dan dia dalam kondisi puasa Aisyah. Maka Aisyah duduk, duitnya itu dikeluarin semua. Lalu dia bagikan, ini kirim ke rumahnya fulan, ini kirim ke rumahnya fulan, ini kirim, kirim semuanya. Fa'amsat wa ma indaha min dzalika dirham. Sampai sore hari, pembagian itu mungkin dari siang ya, sampai sore habis. 1 dirham pun tidak ada yang dia pegang. Qalat, ya jariyah halummi futuri. Ketika sudah mau maghrib, ini dalam kondisi puasa Aisyah.
Dia mengatakan, Aisyah, wahai bocah, mana berbukaku? Faja'at bi khubzin wa zaid. Maka budaknya ini, pembantunya mendatangkan roti sama minyak. Bukanya itu cuma roti sama minyak. Faqalat laha Ummu Dzarrah. Ummu Dzarrah mengatakan kepada Aisyah, amastata'ti. Sama seperti perkataan Barirah. Apa kau nggak bisa beli daging gitu loh dengan 1 dirham? Maka Aisyah seperti yang dikatakan kepada Barirah, kalau kau ingatkan aku. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah dan Ibn Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat. Dan cerita ini benar, jemaah. Apa sih yang dicari oleh kita? Allah berfirman, Alhaakumut takatsur. Kalian itu dilalaikan dengan memperbanyak, menimbun. Buat apa tuh duit? Allah tidak melarang kita kaya. Tapi yang Allah inginkan dari kita, carilah akhirat dengan kekayaanmu. Ada manusia biasanya sampai tingkatan dia mencari rizki. Ada fase-fase manusia ini. Dia mencari rizki. Kita mencari rizki mungkin dari umur 30, 35. Dia cari rizki, kepingin punya rumah. Sampai dia punya rumah. Kepingin punya mobil. Sampai dia punya mobil. Kepingin punya usaha. Sampai dia punya usaha. Kepingin punya ruko. Punya ruko dia. Setelah itu apa? Apa? Duit terus datang. Mau diapain? Ditumpuk sama dia. Sampai ada seorang, subhanallah jemaah, seorang koruptor ya. Tapi dia orang yang berilmu sebenarnya. Ditemukan di dinding rumah. Di dinding rumahnya dijebol. Ditemukan uang sebanyak 250 miliar. Buat apa? Ditumpuk nih. Disimpan sama dia. Mati nggak dibawa. Ditinggal semuanya. Dan dia akan mendapatkan sanksi dari apa yang dia kumpulkan nanti. Maka silahkan kau kumpulkan harta. Tapi kau sedekahkan, kau keluarkan. Ibu-ibu kadangkala Masya Allah. Dia dapat duit. Dia hiasi rumahnya. Beli gorden. Untuk rumahnya 15 juta. Beli untuk dapurnya puluhan juta. Beli kursinya macam-macam. Ketika sedekah gak sebanding dengan yang dia tinggal di dunia. Tafadhal. Kita butuh wanita-wanita muslimah yang kaya raya. Tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kau punya usaha satu, buka usaha yang kedua. Punya usaha dua, buka usaha yang ketiga. Kalau kau cukup dengan satu, katakan ya Allah, satu ini untuk hidupku. Sisanya untuk engkau ya Allah. Sisa usahaku itu untuk kau. Kita lihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia tahu semua akan ditinggal, maka dia simpan uang itu dengan rapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iman. Jangan takut miskin kalau sedekah. Allah berulang kali ketika menyebutkan tentang sedekah selalu mengingatkan kita. Dengan firman-Nya mimma razaqnahum. Dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Artinya yang ada di tanganmu ini dari Allah loh. Dari Allah. Ingat, uang yang ada di dompetmu, mobil yang ada yang di garasi, rumah yang kau tempati itu dari Allah. Dan Allah katakan in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Kalau kalian mengutangi Allah, ngutangi dengan utang yang baik, Allah akan lipat gandakan buat dilipat gandakan. Tapi berat kita. Ibu-ibu coba sedekah gelangnya. Siap hari ini sedekah gelangnya. Allah Ustaz, nggak dibawa Ustaz. Sedekah gelangnya satu, insya Allah jadi berapa? Jadi 10. Jadi 700 kali lipat. Kalau yakin. Seorang sahabat yang membawa seekor unta betina.
Yang sudah dengan pelananya dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Wahai Rasulullah, nih onta ini untuk berjihad di jalan Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laka biha yaumal qiyamati sab'umi'ati naqah kulluha makhtum. Engkau nanti akan mendapatkan ganti dari Allah 700 ekor onta. Pada hari kiamat semuanya pakai pelana. Jadi di timbangan kelak itu ada 700 ekor onta, jam. Allah akan melipat gandakan di dunia dan di akhirat. Tapi kita kadang-kadang nggak yakin. Tapi kalau ya kita lihatlah riba merajalela di mana-mana. Karena orang ketika minjemin 1 juta dapat 1.200.000 dia seneng. Padahal kalau dia minjemin Allah 1 juta, Allah ganti 700 juta, dia gak mau. Yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba dan melipat gandakan sedekah. Sedekah adalah bukti kalau kita itu beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Kalau kau memang yakin sama Allah SWT, akan dikasih ganti. Namun manusia itu semuanya memiliki sifat pelit. Semuanya. Yang nggak suka sama fulus itu siapa coba? Antum kalau kasih fulus ke orang gila, mungkin dia tolak. Kenapa? Karena dia gila. Tapi kalau orang itu waras dikasih fulus, mesti mau. Apa ada doa nolak rizki? Kasih fulus Allah, jazakallah khair. Orang akan terima. Tapi dengan kita mengeluarkan, menunjukkan bukti kalau kita bisa menundukkan jiwaku. Talha bin Ubaidillah. Kita menyebutkan wanita, tapi karena sesuatu dengan sesuatu yang lainnya diingat. Anak ingat dengan Talha. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Diriwayatkan kalau dia dapat harta dari tempat usaha dia yang jumlahnya ratusan ribu. Sampai yang mengatakan 400.000 dirham. Malam hari itu dia nggak bisa tidur. Antum kalau punya duit banyak, malah susah tidur. Karena banyak rencana. Alhamdulillah. Buat ini, buat itu, buat... Tapi kalau nggak punya fulus, langsung bismikallahumma amutu wa ahya. Mau apa kita? Memang nggak ada yang mau dipikirkan. Tapi kalau sudah fulus banyak acara. Akhirnya Tolha ini keluar masuk rumahnya. Istrinya ngelihat suaminya ini kenapa ya? Kok biasanya tidur nyaman, dia nggak tidur. Tanya sama istrinya. Kau kenapa nggak tidur? Ya ini aku lagi mikirkan duit ini. Kau kepingin tenang? Iya, ya sudah kau bagikan bang. Kau bagikan. Istrinya dukung suaminya. Kau bagikan bang. Iya ya kata dia. Akhirnya dia bagikan. Selesai habis tidur enak jamaah. Maka orang-orang kaya yang nggak bisa tidur, bagikan fulusnya. Insya Allah bisa tidur. Tolha ditanya, engkau kok bisa begitu baiknya? Kau bisa begitu dermawannya bagi-bagi fulus? Apa kata Tolha? Dia mengatakan, inna la najidu ma yajiduhul bukhala fi anfusihim. Kita ini sama orang-orang pelit itu sama. Di hati kita ada cinta sama harta, ada. Berat mengeluarkan, ada. Walakinnana natasabbar. Tapi kita berusaha untuk sabar. Jadi yang dilakukan itu memang memaksa jemaah. Kemudian bersedekah itu jangan nunggu banyak duitnya. Karena kalau bersedekah dalam kondisi miskin lebih mudah daripada bersedekah dalam kondisi kaya. Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana dia bisa mensedekahkan 180.000 dirham? Ternyata semua dimulai dari yang kecil. Nih ceritanya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ja'atni imra'atun
ma'aha ibnatan. Suatu hari datang ke rumahku seorang wanita minta-minta. Bersama dia ada 2 putrinya. Falam tajid indi ghaira tamratin wahidah. Aisyah cari di rumah, apa yang bisa dikasihkan sama dia? Dicari nggak ada, kecuali 1 butir kurma. Di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma ada 1 butir kurma. Fa'ataituha. Lalu aku kasihkan kepada dia 1 butir kurma. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Faqasamatha baina ibnatayhi. Dibagi 2 kurma ini, dikasihkan ke 1 putrinya yang di sebelah kanan dan 1 putrinya sebelah kiri. Qamat fakharajat. Lalu pergi dan meninggalkan Aisyah. Aisyah belajar sedekah dari waktu miskin. Dari mulai nggak punya apa-apa. Dan kita pun harus membiasakan diri kita sedekah. Tadi kalau punya 1 butir kurma, antum sedekah 1, gampang. Makanya jamaah, nggak ada istilah dalam Islam itu kalau makan bersama nasinya kurang. Kadangkala acara buka bersama makanannya kurang, rotinya kurang, nggak ada. Kalau kita benar-benar muslimin. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul wahidi litsnain wa ta'amul itsnaini li thalath. Makanan 1 orang cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Jadi dalam kondisi umpamanya kita makan nih, buka bersama, jamaah yang hadir banyak, sebagian nggak dapat, antum seharusnya panggil dia, fadhol sini sama ana makan nih. Ini 1 cukup buat 2, jangan takut. Semuanya akan dapat. Tapi kalau kita hidupnya sudah nafsi-nafsi. Biasanya kalau dapat roti, ini hagi, ini punyaku. Jadi lihat sohibnya nggak dapat, ya mungkin kau belum rizki memang. Ada rizkinya ana. Allahu Akbar. Kita harus belajar. Dari sebuah roti kita bagi 2. Dari sebuah gorengan mungkin ada pembagian, kita bagi 2. Belajar. Insya Allah hari demi hari akan terkikis sifat kikir kita. Dan ibu-ibu khususnya insya Allah bisa menjadi seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.